Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita awali dengan memuji Allah, melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Terlalu banyak rahmat dan karunia yang sudah kita terima, mulai dari pagi sampai malam, bahkan termasuk di malam hari, selalu bercucuran rahmat dan karunia. Kita tidak pernah berhenti bernafas, turun naik melalui hidung kita, kadang-kadang melalui mulut bila hidung bermasalah. Tapi yang jelas setiap yang kita hirup pasti oksigen, karena itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu kehidupan kita sangat tergantung kepada oksigen, udara dalam kehidupan sehari-hari. Konon sejak dari dulu sampai hari ini putaran oksigen itu tidak pernah berhenti, karena itu adalah hajat dan kebutuhan kita. Kita yakin tidak perlu satu hari, satu jam, mungkin setengah jam atau 15 menit saja berhenti perputaran oksigen, maka akan bergelimpangan mayat di bumi ini. Allah sangat pemurah, selalu mencucurkan rahmat dan karunia, sehingga oksigen tidak pernah putus. Katanya oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, tapi ternyata di daerah tidak ada tumbuhan pun oksigen juga ada. Kita pernah berpengalaman seperti ketika ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah, yang banyak itu hanya bukit batu dan padang pasir, tapi juga manusia hidup di tempat itu. Makanya tidak salah jika Allah menyampaikan kepada kita, wa in ta'udu ni'matallah la tasuha. Seandainya kamu menghitung rahmat yang pernah kamu terima dari Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitung rahmat itu. Tidak akan bisa menghitung. Inilah agaknya Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau pandai sedikit saja bersyukur atas rahmat itu, aku berjanji akan tambah. Ditambah dan ditambah. Tapi bila mengingkari, tidak meyakini itu adalah rahmat dari Allah, maka Allah mengancam kita, inna azabi lasyadid. Azabku akan datang bersangatan. Bila pengingkaran rahmat itu bersifat pribadi, maka pribadi itu akan diberikan azab oleh Allah. Kalau pengingkaran rahmat itu sudah bersifat komunitas, satu kelompok masyarakat, bahkan mungkin negara, maka negara itu akan diazab oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada pada hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengacungkan doa, Allahumma ja'alna 'abdan syakura wa ja'alna 'abdan sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, dan jadikan pula kami hamba yang bersabar di dalam kehidupan. Kemudian salawat beri salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Habibullah, Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummati hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kajian malam ini adalah kajian hidup.
Kenapa? Karena memang kita hidup. Proses perjalanan kehidupan manusia itu mau tidak mau, rela tidak rela, itu melalui 4 periode masa, 4 periode alam. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada. Pertama disebut dengan alam rahim. Setiap kita mesti melalui alam rahim. Yang kedua disebut dengan alam dunia. Itu yang tengah kita lalui hari ini. Kemudian apabila masanya sudah selesai, untuk masing-masing kita mau tidak mau masuk kepada proses yang ketiga, alam kubur. Setiap kita mesti masuk ke dalam kubur. Tidak bisa satupun lari dari situ. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Itu adalah alam yang tiada henti. Khalidina fiha abada. Alam yang kekal selamanya. Itulah alam yang sesungguhnya. Tidak ada lagi alam setelah itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita coba untuk mempereteli satu persatu, walaupun pada intinya kita akan berada pada titik tekan alam dunia nanti. Pertama adalah alam rahim. Alam rahim maksudnya seketika kita berada pada rahim ibu kita masing-masing. Dalam kajian Islam disebut bahwa alam rahim itu adalah alam pasif. Tidak ada kasat di situ. Dan seluruh makhluk hidup, manusia tentunya, itu diberlakukan oleh Allah sama. Tidak dibedakan satu dengan yang lain. Yang tinggal di kampung, yang tinggal di kota, yang beriman, tidak beriman, yang suku bangsanya apa saja, yang warna kulitnya apa saja, seketika di alam rahim itu tahapan prosesnya menjelang lahir itu sama. Tidak ada beda. Pertama berupa air, setetes air. Kemudian segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Kemudian daging datang tulang. Kemudian mukhallaqatun, berbentuk. Kemudian pada akhirnya lahir. Itu sama setiap kita. Tidak ada beda satu dengan yang lain. Apakah orang kafir ataupun orang yang beriman. Oleh karena itu adalah sama, prosesnya adalah tidak berbeda satu dengan yang lain, maka itu tidak perlu dibahas. Apabila terjadi satu peristiwa, dan peristiwa itu menandakan berakhirnya satu masa, dan masuk kepada masa yang berikutnya. Proses tersebut bernama dengan kelahiran. Kelahiran berupa bayi merah yang keluar dari perut ibu masing-masing, itu sebagai satu pertanda bahwa kehidupan alam rahim berakhir. Dan kehidupan alam dunia bermula, atau dimulai kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia itu akan kita lalui beberapa lama, sesuai dengan jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Seseorang tidak akan menutup umurnya kecuali benar-benar sesuai dengan jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jatah hidup itu oleh Allah diberikan dengan tidak pernah memberitahu kepada kita berapa umur kita. Tidak pernah diberitahu. Di dalam surat Al-Hajj ayat-ayat awal disebutkan, ada yang setelah lahir langsung kami matikan. Ada yang kami berikan usia sedikit. Ada yang kami sampaikan dewasa. Tapi ada juga yang ila arzalil umur, sampai kepada setua-tuanya, bahkan kadang sudah muak dia hidup, tapi tak kunjung mati juga. Namanya ila arzalil umur, bahkan sampai kepada dia tidak tahu lagi sesuatu yang selama ini dia tahu. Sudah banyak yang lupa. Mungkin bahasa lainnya pikun, ada yang sudah sampai ke situ. Akhirnya dituntut nanti dengan kematian. Dan kematian itu adalah sebagai tanda bahwa berakhirnya kehidupan di dunia, mulainya kehidupan di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, perlu kita bertanya, mahwal al-makbar, apa itu kubur? Sementara pemahaman yang tradisional atau pemahaman yang ortodok terhadap kubur itu adalah tanah yang digali, kemudian mayat dimasukkan ke dalam. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Tapi hakikat dari kubur tidak itu.
Hakikat kubur itu adalah al-maqam, suatu tempat manusia-manusia yang sudah qabdi min ruhihi, yang sudah berpisah dari nyawanya. Nah, jadi apabila manusia itu sudah berpisah dari nyawanya, maka dia akan masuk ke dalam kubur. Jadi kubur itu di mana? Ternyata kubur itu adalah minal ghaibat, termasuk alam gaib. Oleh karena termasuk alam gaib, ya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita hanya mengimani karena kita tidak tahu di mana tempatnya. Dia adalah alam baik, barzakhullah, alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Itu ada satu alam. Setiap yang sudah berpisah nyawa dengan badan, mau tidak mau masuk ke alam itu. Kenapa ini pengertiannya Bapak dan Ibu? Kalau pengertian kubur itu hanya terbatas kepada lubang yang kita gali di tanah, kita sanksi nanti orang yang mati di dalam laut tidak masuk kubur. Yang dimakan oleh harimau tidak masuk kubur, tapi masuk perut harimau. Belum lagi yang meninggal tanpa ada hutannya, kita nggak jauh. Seperti pesawat terbang yang jatuh di Gunung Salak, itu banyak mayat yang tidak ditemukan, kan tidak masuk kubur jadinya orang itu. Jadi dimanapun dia berada, kapanpun dia mati, asalkan dia berpisah nyawa dengan badannya, dia otomatis masuk dalam kubur. Dan alam kubur adalah minal ghaibat, alam gaib yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Kalau tahu pasti orang sudah banyak berwisata ke situ. Untuk melihat-lihat, cari pengalaman, nanti diceritakan kepada teman. Kan begitu. Tapi sayang kita tidak tahu di mana sesungguhnya alam kubur itu, dan itu tidak urusan kita. Kalaupun tahu tak ada gunanya gitu. Nah, di alam barzakh, alam kubur itu, alam kubur akan berakhir sama dengan berakhirnya alam dunia, yaitu dengan satu peristiwa besar namanya kiamat. Maka kiamat itu menutup dua alam, dunia dan kubur. Maka terakhir masuklah ke alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, alam kubur sama sifatnya dengan alam rahim, tidak ada kasab, tidak ada usaha. Sama sifatnya dengan alam akhirat, tidak ada usaha. Nah, alam yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk kasab itu di dunia, alam dunia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di alam kubur itu kita sudah mulai untuk menikmati apa yang kita lakukan selama kita berada di alam dunia. Di apa yang kita tanam sudah mulai kita panen di kubur, apalagi di akhirat. Orang yang memanen yang dia tanam di akhirat tempatnya dua saja. Bila baik memanennya di surga, bila jelek memanennya di neraka. Dan itu di kubur sudah mulai terlihat itu. Sehingga orang yang calon-calon ke surga, maka surga itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman surga. Dia senang di kubur itu. Dia senang di kubur. Dan kubur itu tidak menyesakkan nafasnya. Kubur itu tidak memberikan azab kepada dirinya, tapi malah kubur itu merasakan dia sangat bahagia sekali. Itu karena dia berada dalam raudhah. Dia berada dalam taman. Ya, taman bunga itu pemahamannya kan menyenangkan itu. Bahkan disebutkan orang beriman yang berada di kubur itu tak berapa lama setelah ditinggalkan oleh orang yang mengantarkan jenazah, datanglah seseorang yang mengetuk pintu kubur kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lihat orang itu sangat ganteng kalau dia laki-laki, sangat cantik kalau dia perempuan. Tapi ada anehnya Bapak Ibu, orang itu mirip dengan kita, tapi lebih cantik, lebih ganteng dari kita. Jadi kalau Pak Lizar, pas bantu Pak Lizar, tapi rancak berikut. Sehingga kita bertanya, man anta? Siapa engkau sebenarnya? Saya belum pernah melihat orang seganteng engkau, kata saya. Nah, kalau ada perempuan, kamu siapa? Saya belum pernah melihat orang secantikmu. Dia mirip kita, tapi lebih cantik. Dia mirip kita, tapi lebih cantik. Apa jawabannya? Benar, saya yakin engkau tidak tahu saya. Tapi sebenarnya saya adalah bahagia darimu. Ana amaluka soleh. Saya adalah amal solehmu dulu. Saya adalah amal solehmu selama engkau berada di dunia. Sekarang menjelma menjadi saya. Dan saya diperintah oleh Allah untuk menemanimu.
Apa yang kau inginkan, lapor ke saya. Apa yang kau kehendaki, hanya tinggal memberitahu. Saya melayanimu. Apapun kamu butuh di surga ini. Tidak ada orang, kita sangat sunyi. Datang orang menemani. Sangat baik, sangat ramah. Itu kalau orang-orang yang beriman. Senang kita. Tapi sebaliknya kalau yang berada di dalam kubur itu adalah orang yang sedang menuai kejelekan. Masya Allah. Yang datang menemuinya juga seseorang mirip dengan dia tapi lebih jelek. Dalam hadis yang cukup panjang itu disebutkan dia mirip dengan kita tapi jelek, bukan yang sekadar jelek tapi tubuhnya penuh dengan penyakit, bahkan disebutkan bernanah-nanah, baunya bukan main. Kalau tadi kita bertanya man anta ma raaitu man ajmal minka, aku belum pernah melihat orang secantikmu, segantengmu. Tapi sekarang kita bertanya man anta, aku belum pernah melihat orang akbahta, sejelek-jelekmu. Kau adalah orang yang paling jelek. Apa jawabannya? Wahai Tuhan, wahai kakak, abang Uni, sekarang kau bisa berbicara kepadaku seperti itu. Kau tahu enggak? Aku adalah bahagian dari dirimu. Seketika kau hidup di dunia dulu, kau sangat gemar kepadaku. Kau sangat terus menerus dan tidak pernah berhenti memperbuatku. Ana amaluka toleh, saya adalah amal salahmu selama kau di dunia dulu. Aku perintah oleh Allah untuk dekat kepadamu, untuk menemanimu, untuk menduetimu di dalam kubur ini. Tidak, pergi kecewa. Maju ke pai, dia langsung maju dan merangkul kita. Itu pula kalau orang beramal jahat. Jadi makanya kubur itu bisa menjadi hufrah min faratin nira, bisa menjadi liang dari neraka, tapi juga bisa menjadi taman dari surga. Itu di kubur. Apalagi di akhirat ada neraka, ada surga. Nah, habis cerita itu Bapak Ibu, fokus kita hari ini adalah bagaimana husnul khatimah. Bagaimana akhir kehidupan kita di akhirat nanti adalah kehidupan yang husnul khatimah, kehidupan yang baik. Itu adalah cita-cita murni setiap orang. Tidak akan mungkin berbeda dari setiap awal. Pasti menginginkan seperti itu. Masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu. Itulah doa yang paling tinggi yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan masuk ke dalam surga atau tidak, menentukannya adalah di waktu kita di atas dunia ini. Saya yakin kita tidak begitu kenal dengan dunia. Dunia ini adalah satu kampung yang masing-masing kita, kalau saya tanya pasti jawabannya sama. La barakali wa kamari kaya. Baru kali ini kita ke sini. Kalau seandainya kita berada dalam masjid ini sudah 2 kali ke dunia, ya jangan dekat-dekat ke kita lah. Pasti kita baru kali ini ke dunia. Jadi ibarat satu kampung atau satu kota, kita baru kali itu ke situ. Wajar kalau kita banyak tidak tahu. Kalau ada yang tersesat, wajar. Kalau ada yang hilang, wajar. Kalau banyak hal-hal yang mencengangkan, wajar. Kenapa? Baru kali ini kayak kita dibawa oleh teman ke satu kota, mungkin Hawaii, mungkin Luxembourg, kita baru sekali itu ke situ, ya tentu kita lihat ini, lihat itu. Waduh. Dunia banyak menyesatkan orang, wajar. Banyak orang yang tersesat dan tersalah, wajar. Bahkan ada teman kita yang hilang, lenyap entah kemana, wajar, baru kali ini. Tapi permasalahannya adalah kenapa ada orang yang tidak tersesat? Ada orang yang tidak tersalah. Ada orang yang tidak hilang. Kenapa kok saya hilang? Ada orang yang selamat, kok saya tak selamat? Ada orang yang celaka. Dan ada orang yang selamat, kok saya celaka? Ada apa? Nah Bapak Ibu hadirin, saya yakin kita yang dalam masjid ini akan sependapat. Saya secara pribadi, kemanapun di dunia, disuruh orang saya berani. Kita belum pernah ke Washington. Ada orang, mama tahu Pak Haji kok, ibu ya ke Washington, bu ya, cia syaratnya. Mau ongkos pesawat, ma balajo, ma alamat negeri turut. Kalau jelas alamatnya,
Berapa ongkosnya? Di mana hotel tempat menginapnya? Apa yang akan dilakukan? Kemana harus? Walaupun kita belum pernah ke tempat itu, tapi ada data, ada catatan. Kita berani. Makanya ada orang yang selamat di dunia. Ya, Nabi kita Muhammad SAW belum pernah ke dunia juga sebelum ke dunia. Seluruh para nabi, orang soleh belum pernah ke dunia juga. Tapi kenapa mereka selamat? Karena sebelum ke dunia, sebelum menempuh kehidupan dunia, dia banyak bertanya. Yang salah itu biasanya adalah yang malu bertanya. Ada orang yang selamat. Kenapa selamat? Karena dia belajar. Tapi kenapa ada orang yang celaka? Karena tidak mau belajar. Rasanya katanya senegaligo. Tasase. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang perlu kita kemukakan kalau sudah masuk ke arah ini. Tapi satu di antaranya adalah Allah mengatakan, wa may yuslim wajhah ilallah. Barang siapa yang hidup di dunia lalu dia serahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, kemudian dia ikuti dengan berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia tidak akan pernah tersesat. Berarti dia sudah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam istilah ilmuwan, the world is the wild gitu. Nah, itu orang ilmuwan tuh. Dunia itu adalah hutan rimba raya. Kena tentu kamarah kalau dalam hutan itu. Tapi ada orang yang tahu ciri-ciri sehingga sampai dia ke kampung lagi. Dunia adalah seperti itu. Jadi di antara yang akan menyelamatkan kita di dunia ini apa? Urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Tali yang kokoh itu diibaratkan dengan dalam falsafah kehidupan kita, bagantunglah kanan tinggi, basandalah kanan tagok. Kalau sampai bagantunglah tinggi, sampai basandalah tagok, selamat itu barang. Kenapa? Karena yang akan mencelakakan binatang-binatang buas, maling-maling yang capek tangan. Kalau tempat bergantungnya sudah tinggi, walaupun kelihatan nggak bisa menjamah dia, selamat. Tapi kalau dijanjang saya digantungan, ada cilonya dewa wow. Kemudian bersandarlah kepada yang kokoh, sampai basandanan tagok. Perlu dalam hidup sampai basandar. Pak dokter wak bersandar, kendek tagok sampai bersandar. Kita perlu bersandar di dalam hidup Bapak Ibu. Maka carilah tempat bersandar itu yang kokoh. Nah, mana tempat bersandar yang kokoh itu? Ada orang yang menyandarkan dirinya kepada orang. The king namanya. Seketika orang itu sudah mati, dia ikut mati juga. Ada yang menyandar dirinya kepada kayu, seketika kayu ditebang, maka dia juga ikut rebah, ikut jatuh. Maka bersandarlah kepada yang tidak akan pernah tidak kokoh. Dia kokoh terus. Cenggok selamat. Pagi, siang, malam, sore, kapanpun dia selalu kokoh. Tidak akan pernah rusak. Itulah dia sang yang maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Nah itu tadi. Pertama caranya adalah yuslim wajah. Menyerahlah kepada Allah dengan penyerahan yang total. Itu yang pertama. Nah Bapak Ibu sekalian, kata-katanya yuslim. Yuslim itu dekat dengan akar kata Islam. Islam, yuslim, salama, yusallimu, musallamah, aslama, yuslimu, islaman. Artinya selamat, menyerah. Jadi artinya menyerah dengan cara Islam. Itu yang pertama dulu.
Ternyata menyerah dengan cara Islam itu menyerah total. Apa maksudnya menyerah total? Nah, mungkin analoginya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau perkara serah menyerah di dalam hidup itu sering kita hadapi. Itu sudah kita lakukan. Serah terima ladang, serah terima kebun, serah terima ruko, serah terima jabatan. Sering kita lakukan. Dan itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena tidak diserahkan seluruhnya. Saya serahkan kebun ini kepada engkau. Yang diserahkan cuman kebun ini. Kebunan cele kali tidak ada. Sehingga tidak berat. Saya serahkan jabatan ini kepadamu. Diserahkan ke dia. Dewa dolon yang tinggi pada itu. Sehingga tidak berat. Saya serahkan uang ini kepadamu. Cuman uang ini. Yang di bank kan tidak diserahkan. Itu serah menyerah dalam kehidupan kita. Tapi ada yuslim wajah, itu dia yang kita maksud untuk menyelamatkan kita di dunia, yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah. Tergambar dalam apa yang selalu kita ucapkan, agama mengajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia. Sesungguhnya sholatku, usahaku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu menyerah total artinya. Nah, kalau menyerah total, diri diserahkan, tidak ditinggali. Mampu tidak kita begitu? Kenapa ini dikemukakan? Karena serah menyerah dengan Allah dalam kehidupan banyak yang palsu. Kenapa banyak yang palsu? Contohnya murahnya Pak Ibu. Jangankan kita serah menyerah dengan Allah, serah menyerah yang terjadi dalam kehidupan kita saja kalau tidak pas bermasalah. Umpama ibu menyerahkan selembar kain sarung ke saya, Buya, aku tanya kain sarung ke Buya, saya ambil, alhamdulillah. Abeko ditanya sekali seminggu kamu, bawa sarung dulu Buya, bawa sarung dulu Buya. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Beko datang ke rumah Buya, kalau dapat beko dekin sarung, lalu ke situ lupa rumah. Atau mungkin satu saat saya pakai berkodek pergi berjumat, jumpa sama ibu di jalan. Ime itu Buya pakai kainnya. Saya berkata lagi dalam hati, ada apa ini? Jangan-jangan saya kembalikan lagi kain sarung itu. Padahal sudah diserahkan. Ketika terjadi penyerahan Bapak Ibu itu di PKB-nya, namun lalu tukar sekali itu. Mau saya pakai, mau serahkan kepada anak, kepada keluarga, atau kan kepada teman, itu sudah urusan saya. Lalu seperti yang tadi apa namanya? Itu pasan baturi namanya. Pitaruh baunya. Siapa kata lo? Betul babe. Saya kata lo. Nah sekarang kita kepada Allah memperlakukan diri kita seperti itu. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Nah kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, terserah kepada Allah. Mau disehatkan, mau disakitkan, mau dikayakan, mau dimiskinkan, kan begitu. Kita sudah bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hilang sandal. 2 minggu tidak akan saji. Mana dia serah menyerah tadi? Dia tidak akan tahu saji lelenya. Maling yang sudah mensaji. Tubuh yang ngaji itu maling itu. Mana dia serah menyerah tadi? Inna sholati nusukinya dibuang kamar. Kan seperti itu. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita menyerahkan diri kepada Allah, tinggal wak bakasab selesai. Makanya ayat yang saya baca tadi ujungnya apa? Wa ilallahi aqibatul umur. Segala usaha sudah kita lakukan, tapi ujungnya pasti Allah yang menentukan. Aman itu. Ada seorang tokoh dalam Islam, ini kajian Pak Haji dengan kami dulu di Asliyah ini, namanya Ibnu Arabi. Karena dia menegakkan kebenaran, penguasa bertentang dengan pahamnya, akhirnya dia dipenjara. Ya kayak Hamka lah, kayak Mak Nasir lah. Sampai digantung. Tapi ada satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh muridnya atau umatnya. Apa itu yang ditanyakan oleh umatnya? Wahai Tuhan, sebenarnya inti tasawuf itu apa? Ya inti tasawuf itu membuat kita bahagia. Ya intinya apa? Nanti saya jawab.
Nah ternyata para muridnya selalu mengingat ada satu pertanyaan belum terjawab. Sekarang Ibnu Arabi sudah mau mati di tiang gantung. Maka ketika dia hampir mati itu, muridnya masih bertanya, Tuan, mungkin sebentar lagi Tuan akan mengembus nafas terakhir. Tolonglah jawab pertanyaan kami yang satu itu. Apa sebenarnya ilmu tasawuf yang di dalamnya kebahagiaan dan ketenangan itu? Apa jawab Ibnu Arabi? Baiklah, saya akan jawab sekarang. Ketenangan dan kenyamanan yang dilahirkan oleh tasawuf dengan kedekatan kepada Allah itu adalah yang sedang kalian lihat saat ini. Itu jawabannya. Apa yang sedang kalian lihat saat ini? Muridnya jadi diam. Tak berapa menit, detik setelah itu Ibnu Arabi pun meninggal. Akhirnya menjadi diskusi besar. Apa yang dimaksud oleh sang guru kita? Seketika kita bertanya, apakah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya? Dia menjawab, yang sedang kalian lihat saat ini. Lalu didiskusikan apa yang kita lihat pada saat dia menjawab itu. Dia di tiang gantung, tali sudah mendekat ke leher, tak lama lagi nafasnya akan bertiup terakhir. Itu katanya. Ternyata ditelusuri kembali kepada yang tadi, Pak. Kalau dia sudah menyerahkan diri kepada Allah, dia akan reda menerima segala keputusan dari Allah. Kalau memang Allah sudah jatakan dia meninggal seperti itu, dia tidak resah, dia tidak gelisah. Kalau memang itu akhir dari segalanya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, namanya syak wal marid. Kita dalam keadaan sakit sebenarnya tidak boleh mengarang-arang, marung-rawang. Kenapa? Karena memang perjataan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah seperti itu. Jadi berkasablah, berusahalah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri. Ujungnya wa ilallahi aqibatul umur. Saya ingat sekitar tahun dekat-dekat tahun 2000-an lah, mungkin ya 97 atau 96, masih ingat Pak Bina, ada dua orang gadis cantik berkebangsaan Iran, kembar siam, kepalanya menyatu, keduanya sudah sarjana. Masih ingat kan? Kita baca di koran dan di televisi pun keluar, kepalanya menyatu, cantik-cantik, tapi kepalanya menyatu, kembar siam. Keduanya sudah sarjana, sering diundang kemana-mana untuk seminar. Maka pada saat itu dia sudah berusia 27 tahun. Mereka berdua sudah sepakat untuk dipisahkan. Didiskusikan oleh para ahli, oleh para dokter, akhirnya sepakat dipisahkan. Mengambil tempat operasinya di Singapura. Dilaksanakan oleh 7 orang dokter spesialis bedah saraf, bedah tulang, dan sebagainya. 7 orang, tim dokter. Itu di Google, kalau dilihat masih ada informasinya itu. Walaupun dokter itu sudah ahli, spesialis, tapi sebelum bekerja, dia tetap berdoa. Ya Allah, di atas segala kemampuan adalah kemampuan-Mu. Berikan yang terbaik untuk kami. Kami diamanahi untuk memisahkan ini. Bismillah, mulai bekerja. Mulai dari jam 8, sudah hampir maghrib baru selesai. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua gadis tersebut nyawanya tidak bisa diselamatkan. Lalu apa statement ungkapan dari 7 orang dokter ini? Kembali kepada wa ilallahi aqibatul umur. Allah yang menentukan hasil akhir. Wahai para pemirsa, mengadakan jumpa pers pada waktu itu, kami bertujuh sudah berusaha sekuat tenaga kami, sejauh ilmu yang ada pada diri kami. Namun Allah Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak lain. Jadi terletak dia. Nah Bapak Ibu, apa artinya? Ketujuh orang dokter ini sebenarnya sudah yuslim wajah ilallah, dan kedua gadis itu juga sudah yuslim wajah ilallah, karena sudah ada hitam di atas putih. Sudah ada hitam di atas putih, menerima apa
yang akan terjadi, baik dia maupun seluruh keluarganya. Itu yuslim namanya, menyerahkan kepada Allah. Seluruh keluarganya, tidak ada nama ngupek, tidak ada nama ngotot, garang-garang, tidak ada. Kenapa? Karena yuslim ilallah, dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Kita hanya bisa berbuat sebatas kemampuan kita. Tidak akan mungkin kita berbuat di luar kemampuan. Tidak akan mungkin. Bohong saja itu berbuat di luar kemampuan. Kita hanya bisa di luar kemampuan kita. Dia telangi akan ada ulangi. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa ilallahi akibatul umur, Allah lah yang punya keputusan terakhir. Itu kan negatifnya. Yang positifnya ada juga. Terjadi di Makassar, jajaran teman saya juga kanwil di Makassar. Sekali seminggu pulang, sekali seminggu dia pulang kampung. Ada sopir, kemudian dia, keluarga dan anaknya. Kemudian malam itu juga harus kembali. Begitu kebiasaannya, setelah orang tua dilihat Pak dan Ma, setelah makan berbincang-bincang, jam 10 mohon izin balik lagi. Dari kantor ke kampungnya itu ya sekitar ya 200 kiloan lah. Ya kayak Padang dengan Damas Raya lah, kurang lebih, atau mungkin sejunjung lah kurang lebih. Nah, seketika sudah berangkat dari rumah, kemudian mungkin BBM-nya sudah kurang, mampir di pom bensin Pertamina, kemudian melanjutkan perjalanan. Hujan mulai turun. Dia bilang sama driver sopirnya, John, dia bilang saja, si John namanya gitu, John, kamu tahu enggak, jalan kilometer sekian itu biasanya kalau hujan airnya agak dalam. Kau ingat-ingat, jangan nyebut di tempat itu. Ya namanya sopir kepada induk semang, ya Pak, ya Pak, ya Pak, tentu gitu. Tapi hampir dekat ke situ, dia lihat bahwa seluruh penumpang sudah tidur, gasnya lah. Akhirnya dia lupa kalau di situ itu ada air yang dalam. Benar, karena air dalam hampir separuh roda itu masuk air, akhirnya mobilnya terbalik, jatuh ke bawah, kurang lebih ya 5 atau 6 meter. Malam itu ada 3 rumah dibantu, bawa oleh tetangga atau oleh masyarakat yang ada situ ke rumahnya, dikasih teh. Setelah minum, setelah sadar, setelah nyaman, yang menangis pun sudah berhenti dari menangis, barulah rumah tadi, anak-anak ataupun orang yang ada di rumah tadi itu bilang, ini mobilnya masih terbalik ini. Bapak, ibu serta keluarga adalah orang yang beruntung. Saya lihat, jangankan sakit patah, tergores pun tidak ada bapak, ibu dan anak-anak. Bapak tahu enggak, sudah 2 mobil yang terguling sejak dari pagi sampai hari ini, ketiga mobil bapak. 2 mobil sebelumnya, mobil pertama seluruh penumpang meninggal, mobil kedua seluruh penumpang meninggal. Kalau bapak saya lihat tidak ada yang tergores satupun. Nah bapak ibu hadirin sekalian, wa ilallahi akibatul umur. Nah dalam kisahnya itu dilihat, dia berpikir, alhamdulillah kami diselamatkan oleh Allah. Dilihat besok pagi memang ada bekas, ada mobil yang jatuh di situ, belum dikeluarkan. Tapi kenapa kami selamat? Jangankan patah ataupun luka, gores saja tidak ada. Apa yang kami lakukan? Ternyata sebelum berangkat mereka sholat. Ternyata sebelum berangkat mereka membaca doa. Dan ada satu lagi yang menyelip. Di waktu mengisi BBM di pom bensin, ada yang datang bawa kotak bersedekah Rp20.000. Yang jelas hanya itu yang dapat dia katakan. Itu yang kami lakukan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kunci matinya adalah yang tadi. Akhir itu Allah yang menentukan. Bahaya menurut kita, belum tentu bahaya menurut Allah. Gawat menurut kita, belum tentu gawat menurut Allah. Tidak apa-apa menurut kita, belum tentu tidak apa-apa menurut Allah. Makanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang paling Anda benci itu adalah baik untuk Anda. Dan boleh jadi apa yang paling Anda cintai itu adalah jelek untuk Anda. Wallahu ya'lam, karena Allah yang tahu.
wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak contoh sudah di tengah-tengah kehidupan. Di waktu Presiden Soekarno meninggal, jenazahnya sudah terbujur di tengah rumah. Hampir seluruh kiai yang hadir di tempat itu nggak mau menyolatkan. Nggak tanya. Karena dalam agama kita ada dalil, tidak ada solat, la solata liman la yusol. Tidak ada solat bagi orang yang tidak solat. Mereka beranggapan Soekarno tidak pernah solat. Akhirnya datang Hamka. Kenapa kau belum disolatkan? Begini Buya, solatkan, saya jadi imam. Karena kalau pernah satu kali saja dia solat, kita sudah wajib menyolatkannya. Karena sudah termasuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandikan kapani, solatkan, saya jadi imam. Ya akhirnya disolatkan. Setelah dimandikan di kapani, disolatkan, Buya Hamka jadi imam. Ternyata setelah selesai solat, mau dibawa untuk dikuburkan, ada seorang pemuda menemui Buya Hamka. Buya, saya angkat tangan kepada Buya. Benar-benar angkat tangan. Apakah Buya lupa bahwa yang Buya sholatkan itu pernah mempenjarakan Buya 2 tahun 2 bulan? Buya masuk penjara oleh karenanya 2 tahun 2 bulan. Tapi saya lihat tadi Buya begitu khusyuk sholat dan begitu khusyuk berdoa untuknya. Apa jawaban Buya? Bapak Ibu, apa jawaban Buya Hamka? Wahai anak muda, terima kasih bertanya. Kalau anak muda bertanya apakah Buya lupa, justru karena saya ingatlah makanya saya sholatkan. Kamu tahu enggak? Saya harus berterima kasih kepada Hamka. Saya harus berterima kasih kepada Soekarno. Harus berterima kasih. Telah mempenjarakan saya selama 2 tahun 2 bulan. Kalaulah saya tidak dipenjarakan oleh Soekarno, mustahil saya akan bisa menulis tafsir Al-Azhar 30 juz. Di mana tafsir itu sampai hari ini dipelajari di mana-mana. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu saya tulis selama saya di penjara. Kalau saya tidak masuk penjara, itu tafsir tidak ada. Maka penjara sangat berharga bagi saya untuk menulis tafsir. Siapa yang masukkan saya ke penjara? Adalah Soekarno. Saya harus berterima kasih kepada Soekarno. Nah Bapak Ibu, saya yakin mungkin kita yang berada dalam masjid ini juga pernah pengalaman bantu itu. Cuman mungkin belum pernah direproduksi, kembali diingat, lupa sewa. Jadi artinya apa? Hadapilah apa yang kita hadapi di dalam hidup ini, asalkan kita sudah berusaha maksimal. Asalkan kita sudah berusaha maksimal. Belum tentu yang jelek di depan kita itu hasilnya jelek. Kalaulah Yusuf tidak dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kalaulah Yusuf tidak dijual di pasar budak oleh pedagang yang ambil air ternyata Yusuf itu, maka Yusuf tidak akan pernah dibeli oleh petugas istana di Mesir. Kalau Yusuf tidak hidup di Mesir, tidak akan mungkin orang tahu Yusuf adalah manusia super. Akhirnya Yusuf jadi raja di Mesir, menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan saudara-saudaranya. Diawali dari apa? Diawali dari Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya pergi berburu. Itu cerita dalam surah Yusuf. Ayah, kami pergi berburu bawa adik. Bawa adik. Apakah nggak apa-apa dia nanti? Tidak ayah, pasti kami jaga. Silakan, tapi tolong kau jaga Yusuf. Akhirnya dia sudah berniat membunuh Yusuf. Karena dia membilang bapaknya terlalu pro, terlalu sayang ke Yusuf. Balik sebalah soalnya. Maka dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian baju Yusuf dibunuhnya seekor serigala, digalimangkan bajunya dengan saradara serigala. Ayah, benar ayah. Sambil menangis, 6 orang saudaranya itu, Yusuf ditangkap serigala. Ayah, kami maaf ayah, kami maaf ayah. Padahal Yusuf dimasukkan ke sumur, diambil oleh ayah. Ini bukan darahnya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Kecelakaan yang diberikan kepada Yusuf akhirnya menyebabkan Yusuf jadi raja di Mesir. Begitulah hidup. Bagaimana kita menyikapinya hidup ini? Makanya jangan tu terobana nabasur ya.
Karena ada rahasia Allah di belakang itu. Wallahu ya'lam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga kajian-kajian kami dulu juga dengan Pak Haji ini. Kadang-kadang sambil berjalan pergi mandi ke Solo, ngaji. Kadang-kadang di Masjid Asliyah, ngaji. Mengungkapkan itu sangat gampang, tapi mengamalkan sangat sulit. Saya masih ingat guru saya, Ustadz Abizar Lubis. Ketika saya ditimpa oleh musibah, istri saya meninggal. Pedih rasanya. Pedih bukan main. Pantas saja orang bilang tapek tagak adalah taban, tapek bergantung adalah putih. Pedih. Saya temui dia. Karena dia juga baru saja berpengalaman, anaknya meninggal. Iya Zar, benar Zar, mengucapkannya gampang, mengamalkannya sulit. Oleh karena itu Bapak, nasihati saya Bapak, nasihati saya. Saya bilang begitu sama Pak Bizar. Ya kalau nasihat yang akan saya berikan ke Lizar, apa saja Lizar sudah tahu. Tapi Lizar harus ingat, ketika nasihat itu diberikan oleh orang, walaupun yang disampaikan ke kita itu sesuatu yang sudah kita dapat juga, itu efeknya akan berbeda. Nabi saja minta nasihat kepada para sahabat. Makanya watawasau bil haq, watawasau bisabr itu perlu. Makanya perlu pengajian, perlu dakwah, perlu duduk di masjid mendengarkan pengajian. Karena itu siraman rohani, makanan batin kita. Lain rasanya, baca Quran, dengarkan, itu batin. Makanya dakwah adalah suatu keniscayaan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mengucapkannya gampang, mengamalkannya sulit. Nah, Allah menuntun kita. Kalau memang Anda sudah yuslim wajah ilallah, sudah menyerah kepada Allah, tapi hilang terompa sebulan tidak kalau saji. Sakit gigi, pintu terbuka mesti paan. Apa caranya itu? Oto macet anaknya picik. Atau agar-agarang nangalo ado oto macet kakak anak ko bayinya. Dia garang payang macet oto. Kenapa itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan? Nah, kadang-kadang ini kecik gini itu, yang kecik aja kau. Pada oto macet mengalui kau tidak mana-mana. Nah, Allah menuntun kita. Yuslim itu harus diiringi dengan satu tindakan. Apa itu? Wahwa muhsin. Kalau kita sudah menyerah, artinya api sudah kita hidupkan. Ingat, dia akan padam kalau tidak dikasih bahan bakar. Terus kasih bahan bakar agar dia nyala terus. Yuslim, penyerahan kita tadi. Nah, di sini permasalahannya di sini. Bahan bakarnya kita lupa ngasih, hanya hidup sampai bahan bakar stok pertama itu habis. Makanya pom bensin ada di mana-mana. Kita bawa mobil dari Padang Panjang ke Jakarta, di mana-mana ada pom bensin agar bahan-bahan kita kurang nambah. Itu namanya muhsin, berbuat baik. Apa bahan bakar untuk yuslim itu? Muhsin. Apa itu muhsin? Inti muhsin itu adalah berbuat ibadah sunnah yang banyak. Kalau yang wajib udah jelas. Bukannya sekadar sholat wajib, bukannya sekadar puasa Ramadan, bukannya sekadar zakat, bukannya sekadar haji. Tapi yang mana? Taqarrub ilallah. Amal sunnahnya mana? Mana rawatibnya? Mana sedekahnya? Mana infaknya? Mana memperhatikan anak yatimnya? Mana mempedulikan orang miskinnya? Mana kepedulian lingkungannya? Ini amar ma'ruf dibiarkan saja. Ke situ larinya. Makanya Muhammad Abdul mengatakan, belum benar itu kalau hanya sekedar amar wajib, tapi dia masa bodoh dengan lingkungan. Ketinya lah nyung ke narko, awak nendak. Salah kita kalau begitu. Jadi muhsin itu adalah berbuat amal sunat sebanyak-banyaknya. Makanya ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial itu adalah merupakan tonggak, merupakan amunisi dan bahan bakar untuk yuslim tadi. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi ibadah bukan main, sahabat ibadah bukan main. Sekarang kita sedang beribadah ini. Kan tidak semua orang mampu melakukan ini. Sholat maghrib ramai tadi. Ini kita sedang beribadah sunat. Ini sunat, yang pulang pun tak berdosa, tapi yang bertahan beruntung. Kenapa?
BBM kita bertambah dalam rangka yuslim wajah ilallah. Insya Allah minggu depan sandal hilang kita nggak marah-marah lagi. Atau amunisi kita bertambah. Jadi intinya adalah amal sunat, sedekah, infak, peduli anak yatim, peduli orang miskin, memperhatikan lingkungan, ikut berkontribusi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ngemeh diri seorang sendiri. Nah itu intinya Bapak Ibu hadirin sekalian. Makanya wahwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau sudah begitu berarti pegang kita sudah kokoh dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah kalau sudah demikian surga Jannatul Na'im tentu menunggu kita. Barangkali itulah Bapak Ibu sekalian pengajian kita dalam rangka penyerahan diri pada malam ini. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Rancak bana bila terazan anak menonton sampai pagi, deklah terang udang azan tentu mengaji langsung berhenti. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.